وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di majlis ini dalam rangka untuk belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada surganya, ilmu yang bisa memperbaiki keadaan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana dan apa yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang sangat istimewa, bulan yang istimewa. Namun sebahagian besar kaum muslimin menganggap bulan ini biasa saja. Bahkan hari raya Idul Fitri itu kalau dilewati oleh kaum muslimin jauh lebih berharga, jauh lebih gembira mereka ketimbang hari raya Idul Adha. Ya. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mengetahui keutamaan pada bulan Dzulhijjah ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Syahrani la yanqusani, syahra 'idin Ramadhanu wa Dzulhijjah." Nah, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Ya. Artinya sama, fadilahnya sama. Keduanya dua bulan pada hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah.
Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Zulhijjah dengan Ramadan, bulan Ramadan ini sebagai motivasi, semangat untuk kita dalam menyambut 2 bulan ini, yaitu bulan Ramadan dengan bulan Zulhijjah. Yang mana pahala amal di dalam 2 bulan ini dan terkhusus di sini 10 hari Zulhijjah di awal, sama dengan beramal di bulan Ramadan. Begitu besar fadilahnya, begitu besar fadilahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Orang Arab itu Bapak Ibu menyebut hari itu malam, dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lam tuqbal salat 40 lailah. Nah, malam di sini sebagaimana Ibn Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Hijriyah itu Bapak Ibu dimulai dengan siang apa malam? Malam. Ramadan misalnya, besok orang berpuasa, malam ini kita sudah melakukan salat tarawih. Artinya Hijriyah itu dimulai dari malam, selesai asar itu sudah masuk malam, dimulai di waktu asar. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, dan Allah bersumpah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Ini menandakan sebuah keistimewaan, sebuah keistimewaan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar. Atau Allah menyebutkan sebuah kabar yang sangat menakutkan, wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu. Sebuah kabar, kalau kita tidak jeli dalam hal ini, termasuk kita orang-orang yang rugi. Nah, atau Allah menyebutkan, Allah bersumpah dengan waktu seperti ini, walayalin 'ashr, hari-hari yang 10. Allah bersumpah dengannya, menunjukkan bahwa hari-hari ini sangat mulia, sangat agung sekali. Nah, apa keutamaan dan motivasi bagi kita agar bersemangat beribadah di 10 hari ini? Dan alhamdulillah, malam ini malam pertama Zulhijjah. Malam pertama Zulhijjah. Baik. Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah min hadhihi al-ayyam, daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari Zulhijjah.
yakni ayyam al-ashr. Nah, yaitu pada 10 hari Zulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, dan tidak juga jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah, tidak. Artinya ya, jihad fi sabilillah, beramal jihad fi sabilillah lebih besar kecintaan Allah beramal di 10 Zulhijjah ini ketimbang jihad fi sabilillah. Kemudian beliau mengatakan, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Nah, kecuali seorang laki-laki dia keluar dengan diri dan hartanya untuk jihad, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang ke rumahnya, tidak balik dari jihad. Artinya apa? Mati, hartanya diambil. Nah, baru menandingi pahala beramal di 10 Zulhijjah ini. Subhanallah. Pergi jihad, bawa bekal yang banyak, kemudian meninggal di medan peperangan, hartanya diambil oleh musuhnya, meninggal syahid, baru segandeng dengan amal 10 Zulhijjah. Subhanallah Bapak Ibu. Begitulah kasih sayang Allah kepada umat Islam di akhir zaman ini. Ya, umur kita tidak sama dengan umur generasi-generasi sebelum-sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya. Tidak sama. Umur kita berkisar berapa? Kalau ada yang lewat dari 70, sudah plus itu. Kadang belum masuk 70 sudah pikun. Nah, kalau sudah ada yang lewat dari itu masih normal, masih sehat, alhamdulillah. Ya, tapi rata-rata umur kita berapa? 60. Itu sudah bau tanah itu. Pendek umur kita Bapak Ibu. Namun Allah berikan fadilah amal berlipat-lipat. Apa contohnya? Salat sunnah fajar 2 rakaat, pahalanya apa? Lebih baik dari dunia dan Allah bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Emas, kerajaan, ya, pangkat, harta yang melimpah. 2 rakaat salat sunnah fajar, tidak sampai 10 menit Pak. 7 menit, 5 menit itu sudah lama kita salat. Namun pahalanya besar. Ya, berinfak Allah ganjar sampai 700 kali lipat. Nah, malam Lailatul Qadar, 1 malam sebanding dengan berapa? 1000 tahun apa 1000 bulan? 1000 bulan. Subhanallah. Begitu kasih sayang Allah kepada umat Islam. Umur kita pendek, namun Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Hendaknya kena muh beramal itu Pak. Maleh aja beramal itu. Ya kan? Sebenarnya kalau kita kaji mudah jalan masuk surga ini. Mudah sekali. Berwudu misalnya. Jika seorang berwudu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak keluar dari tempat wuduknya kecuali dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Berwudu saja. Tetesan-tetesan air wudu menghapuskan dosa-dosa kita. Istighfar meredam kemurkaan Allah, melapangkan rezeki. Allah berikan solusi dari setiap masalah. Istighfar. Dan masih banyak amalan-amalan yang berbuah
berlipat ganda. Maka merugilah orang-orang yang hari-hari ia lewati namun tidak ada amalan yang dia tegakkan di hari-hari itu. Habis waktunya, dia tertipu dengan masa sehatnya, dia tertipu dengan waktu luangnya. Habis waktunya hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Baik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi min 'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min tahdili wa takbiri wa tahmidi." Artinya, tidak ada amal yang dilakukan di hari itu lebih agung di sisi Allah. Ya, lebih agung, lebih dicintai daripada beramal di 10 Zulhijjah ini. Maka fa'akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian bertahlil, bertakbir, bertahmid. Ini sebuah amal. Dan juga kita di 10 Zulhijjah ini mestinya di hari-hari sebelumnya kita hanya beramal sedikit, maka tingkatkan di 10 hari ini. Ya. Kalau biasanya kita nelfon orang tua 1 kali setahun, atau menjenguk orang tua 1 kali sebulan, di 10 Zulhijjah ini kita tambah. Atau mungkin kita pergi mengunjungi saudara-saudara kita, ya, saudara dekat yang terikat rahim dengan kita. Di luar bulan Zulhijjah ini mungkin kita tidak tahu menau dengan keadaan mereka. Nah, di bulan ini kita pererat hubungan dengan keluarga kita. Dan juga berusaha kita membersihkan hati dari dendam, ya, dendam yang begitu mendalam sehingga tidak mau bertegur sapa. Bahkan umat Islam ini Bapak Ibu, kalau berkelahi, misalnya seorang suami dengan istri bertengkar, itu boleh tidak puasa puasa berapa hari? 3 hari. Nah, bagaimana kondisinya dengan seorang muslim yang sudah bertahun-tahun tidak tegur sapa? Rugi kita nak, rugi kita. Hanya memperturutkan gejolak di hati, kebencian, hanya kesalahan kecil kita mau dendam selama-lamanya. Yang rugi kita. Wa man asaa fa'alaiha, kata Allah. Siapa yang berbuat zalim itu untuk dirinya. Nah, dan siapa yang beramal saleh juga untuk dirinya. Maka rugi kita. Maka termasuk dalam hal ini kita bersihkan hati kita, ya, terutama di bulan Zulhijjah ini. Baik. Ini termasuk amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini. Apa lagi? Bersedekah, berinfak. Ya. Hari ini, malam ini, awal dari Zulhijjah. Maka hari-hari berikutnya, coba kita fikirkan apa yang bisa saya infakkan hari ini. Apa yang bisa saya berikan hari ini kepada saudara saya. Nah, jangan lihat banyaknya, tapi berfikirlah apa yang bisa saya sumbangkan hari ini. Dengan berharap ridha Allah,
mengharapkan pahala yang besar dari Allah. Begitu. Ya, berpikir kita, apa amal soleh yang mesti saya hidupkan di 10 Zulhijjah ini? Nah, termasuk berinfak, ya, menyantuni fakir dan miskin, berbagi, ya. Ini juga termasuk amal saleh. Termasuk amal saleh. Nah, apalagi amal saleh dalam hadis yang kita bacakan tadi, memperbanyak zikir kepada Allah. Misalnya kita mengendarai motor misalnya, mobil, kita banyak mengucapkan tahlil kalimat la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar wa tahmid alhamdulillah. Kita disunnahkan untuk memperbanyak kalimat ini di 10 Zulhijjah, bukan saja di hari raya, tapi dari awal Zulhijjah kita sudah disunnahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak bacaan zikir ini. Ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bawa motor misalnya, bekerja. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian apa lagi amal saleh yang bisa kita lakukan di 10 hari ini? Yaitu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Boleh. Kalau ada yang bertekad, saya berpuasa 9 hari. Boleh. Atau enggak, saya puasa saja 1, 2 hari, 3 hari. Tidak masalah. Ya. Tapi yang terpenting, jangan tinggalkan puasa di hari ke-9 Zulhijjah. Ya. Jangan tinggalkan berpuasa di hari yang ke-9 Zulhijjah. Karena apa? Karena fadilahnya besar. 9 Zulhijjah ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, puasa hari Arafah yaitu di 9 Zulhijjah, saya berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya, wa sanatan allati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya. Besar ini. Salah satu bentuk rahmat Allah untuk kita, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Ya, 1 hari berpuasa pahalanya ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar dituntut kita untuk bertaubat. Makan riba dosa besar enggak? Dosa kecil, dosa besar? Makan riba dosa besar. Dituntut kita bertaubat. Meninggalkan sholat dosa besar apa kecil? Dosa besar. Dituntut kita bertaubat. Ya. Durhaka kepada orang tua, bergelimang dengan sihir, belajar sihir, termasuk dosa besar. Dan puncaknya mempersekutukan Allah. Maka dosa-dosa besar dituntut kita untuk bertaubat. Adapun penghapusan setahun yang sebelumnya dan setahun setelahnya,
ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, maka ini amal saleh yang bisa kita kerjakan. Perbanyak puasa di 10 Zulhijjah ini. Ya. Kecuali 10 Zulhijjah tidak boleh kita berpuasa. Sampai hari ke-9 Zulhijjah. Nah, ini beberapa amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dan ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah, yang dikatakan amal soleh yaitu amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita. Misalnya zikir, ada guru majal zikir baca Quran 1000 kali, tapi ternyata tidak ada diajarkan Nabi, maka ini tidak termasuk amal saleh. Salawat 100 kali yo, tapi tidak ada ajaran Nabi, ini tidak termasuk amal saleh. Jadi amal saleh dalam catatan kecil yaitu amalan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih banyak amal-amal saleh yang lain yang mesti kita bersemangat mengerjakannya. Ya, bersemangat mengerjakannya. Membantu fakir miskin, ya, mendoakan mereka, mendoakan kaum muslimin yang sedang dibebani banyak masalah misalnya. Ini termasuk amal. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi amal yang bisa kita kerjakan di 10 Zulhijjah ini, yaitu amalan yang sudah kita kenal 11 abad yang lalu, berkurban. Ya, berkurban. Ya, udhiyah di sini adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Aidul Adha. Ya, berkurban. Dan pada hari-hari tasyrik setelahnya. Nah, berkurban ini syariat apa tidak? Syariat. Kalau berkurban bahagian dari syariat, sudah ada petunjuknya atau belum? Sudah. Nah, ini kita mohon disepakati ini. Kalau itu syariat, berarti sudah ada contohnya, sudah ada petunjuknya. Ibaratkan begini, Bapak Ibu profesinya menjahit pakaian. Ada yang ukuran XL, S, M, L, ya kan? Kemudian agar tidak menyulitkan atau agar mempermudah menggunting kain, maka dibikin pola L ini polanya, M ini polanya. Nah, pas menggunting kain, tinggal meletakkan pola di atas kain, kemudian digaris. Atau lebih mudahnya seorang tukang, apakah tukang kayu atau tukang batu. Kalau bikin parit, saya mau tanya, kalau orang tukang bikin parit, dia mengikuti tali atau mengikuti keinginannya? Dirantang tali benangnya, kemudian ditegangkan, dikencangkan, dia lurus. Kemudian ketika mulai pemasang batu, kok tak cocok sih kau tu. Mestinya batu kau tegak kuat. Akhirnya tali menjadi bengkok, ya kan?
Nah, logikanya begini. Seorang tukang mustahil akan mengingkari kebenaran tali. Kelurusan tali, bahkan saketek saja menyentuh tali dimundurkan ke belakang. Begitu saking patuhnya kepada benang yang direntang. Nah, dalam hal berkurban sama. Allah dan Rasulnya telah menetapkan syariat kurban. Berarti Allah dan Rasulnya juga telah memberikan petunjuknya. Tidak boleh lagi kita mengotak-atik petunjuk yang telah ditetapkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kita sepakati ini. Wajib kita menjadikan Rasul sebagai contoh di dalam amalan berkurban ini. Ya, baik. Hukumnya berkurban. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Catatannya dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang diberi kelapangan harta, catat ini, kelapangan harta, ya, namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Catatannya kelapangan harta. Maka tidak ada kita dianjurkan berhutang. Kalau kita tidak mampu, maka kita tidak berkurban. Ditekankan di sini orang yang memiliki kelapangan harta. Dan siapa yang memiliki harta, ya, dan dia mampu, tercela dia. Tercela. Baik. Maka hukumnya sebagai mengatakan wajib dan sebagai mengatakan sunnah muakkadah. Nah, catatannya tadi, siapa yang diberikan kelapangan dalam hal ini, maka jika ia tidak mau berkurban, rugi dia, ya, merugi dia. Baik. Kemudian kita masuk lagi poin berikutnya dalam masalah kurban. Apa jenis hewan yang digunakan untuk berkurban? Apa jenis hewan yang digunakan untuk berkurban? Maka dalam hal ini, ya, jenis hewan yang kita dianjurkan untuk berkurban, pertama onta. Onta di negeri kita ini tidak ada, ya. Kemudian sapi dan kambing. Nah, kambing dengan yang sejenisnya, sapi dengan yang sejenisnya. Dan termasuk fatwa ulama, kerbau juga termasuk bahagian yang boleh kita jadikan sebagai hewan kurban jika tidak ada sapi atau kambing. Nah, bolehkah kuda kita kurbankan? Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, ya. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain, nyonyo kudo. Nah, kuda ini bendinya luar biasa, ya kan?
maka kurbannya tidak sah. Tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berkurban seekor kuda yang harganya mungkin 10.000 rial, ya, atau misalnya kita katakan harganya sampai puluhan juta, dia ingin memberikan yang termahal tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, maka korbannya tidak sah. Ya, korbannya tidak sah. Nah, ini termasuk sami'na wa ata'na. Ya, tidak selalu yang mahal itu sebuah amalan. Nah, ya, baik. Kemudian kambing, seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga sekalipun jumlahnya banyak dan bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar orang-orang yang keluarga kita yang telah meninggal mendapatkan pahala? Ini masalah niat. Masalah niat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bila berkurban, kemudian beliau niatkan pahalanya untuk keluarga beliau yang hidup dan keluarga beliau yang telah meninggal. Dan bahkan beliau juga meniatkan pahalanya untuk umat beliau yang tidak sanggup berkorban. Nah, jadi satu nyawa kambing itu sudah bisa pahalanya itu meluas. Keluarga kita yang hidup, ya, yang meninggal dunia, maka kita niatnya seperti itu. Ini saya berkorban, pahalanya untuk saya dan keluarga saya yang hidup dan untuk keluarga saya yang telah meninggal. Nah, itu tak dapat sadanya. Orang tua, nenek, kakek, orang yang dulu yang tak bisa berkorban. Ya. Kemudian berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Kan ada pertanyaan, apakah boleh berkurban atas nama si fulan yang meninggal? Maka di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Nah, misal seperti yang kita bahas tadi, awak yang berkurban niatkan pahalanya untuk keluarga kita yang hidup dan keluarga kita yang telah mati. Ini dapat pahalanya dia. Kemudian berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Nah, sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai sesuatu yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Namun sebagian ulama bertentangan dengan hal ini. Ya, dikatakan ini bukan termasuk petunjuk Nabi. Maka kata Bapak Ibu, jika ada khilaf, perbedaan pendapat di antara imam-imam ini, maka solusinya apa? Kita kembali merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membantahnya dengan mengatakan tidak ada satu riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban atas nama Khadijah, berkurban atas nama Hamzah, berkurban atas nama keluarga beliau yang telah meninggal. Tidak ada. Nah, ini bantahan.
Ini bantahan. Maka oleh sebab itu menjadi kesimpulan bagi kita, berkurban dengan mengkhususkan untuk orang yang telah meninggal ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Baik. Kemudian berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah berwasiat. Mayit pernah berwasiat. Ya. Maka ini dibolehkan. Misal daman ambo ada tabungan seiku jawi. Besok kalau mau meninggal kurbankan yuk. Gitu. Ternyata daman meninggal dan uangnya masih utuh. Maka keluarga yang hidup dia berkewajiban untuk menunaikan wasiat ini. Namun juga hati-hati, itu jawi besok kok meninggal mau kurbankan banten ke kuburan di pintu angin misalnya. Boleh tak? Boleh tidak? Tidak. Nah, ini catat Bapak Ibu. Wasiat, kalau wasiat itu mengandung dosa dan kemurkaan Allah, tidak wajib kita mengikutinya, tidak wajib kita memenuhinya. Ya, tidak wajib. Dan begitu juga wasiat sebelum selain dari itu. Misal, besok kok mati ya mak, jual sawah yang selupa itu ya. Untuk apa mak? Untuk menuju menyertai hari. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Wasiat seperti ini yang menentang syariat tidak boleh kita mengikuti. Nah, itu masalah berkurban untuk mayit orang yang telah meninggal. Pertama tadi apa? Kalau diniatkan pahalanya yang berkurban orang yang hidup, pahala diniatkan untuk yang telah mati akan sampai dia, akan dapat pahala dia. Yang kedua, mengkhususkan kepada mayit tanpa ada wasiat, ini tidak boleh. Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasiat dari orang yang telah meninggal. Ini dibolehkan kita untuk menunaikannya, termasuk puasa misalnya. Ya, misalnya si fulan nyodo niat puasa ni, bisa ambo banazar kok selai lancar saya rasaki masak padi ko ambo ka puasa besok hari. Ternyata malamnya meninggal. Kan? Maka nazar ini ditunaikan oleh keluarga. Nah, baik, kita masuk poin berikutnya tentang umur hewan kurban. Umur hewan kurban. Nah, Nabi SAW bersabda, jangan kalian menyembelih kurban kecuali yang musinnah. Ya, apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba, apa namanya? Musinnah di sini artinya adalah hewan yang sudah dewasa. Hewan yang sudah dewasa. Ya. Sedangkan domba jaza'ah ini disebutkan domba atau kambing yang masih berumur 6 bulan. Nah, itu kalau tidak ada. Nah, berapa umur onta yang bisa kita jadikan untuk hewan kurban? 5 tahun sesuai kalender Hijriah. Kemudian sapi 2 tahun, ya, dan kambing 1 tahun. Nah,
Kambing 1 tahun. Sapi 2 tahun umurnya. Ini sudah bisa kita jadikan untuk kurban, ya. Sudah bisa kita jadikan untuk kurban. Nah, apa yang menyebabkan kurban kita tidak sah? Nah, ini penting kita perhatikan. Yang menyebabkan kurban kita tidak sah. Yang pertama, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, ya, kurban-kurban yang tidak sah ada tanda-tandanya. Pertama, buta, yang jelas butanya. Ini sudah kita kenal, kita maklumi, ya. Jika butanya belum jelas atau orang yang melihatnya tidak tahu itu buta, nah, artinya belum pasti gitu, ya, maka ini tidak termasuk yang membatalkan kurban. Boleh untuk dikorbankan kalau tidak diyakini itu buta. Nah, yang kedua, sakit yang tampak sakitnya. Nah, dulu kami di Sabilil Haq ada menyembelih sapi, ternyata sapinya sakit, tapi sudah disembelih, itu kan, tidak tahu kita. Ternyata orang penjual sapi dikasih sapi yang sakit. Itu sebabnya dulu sudah keluar dari janji. Nyontan sapi itulah di hari H saja. Janjinya sapi tidak ada perubahan. Ternyata dari H lain sapinya lagi. Sapi dah tipu di lokasi kedipangan ya. Kita kan ternyata sapi yang sakit. Nah, ya semoga Allah mengampuni dosa kita dan dia. Semoga Allah beri hidayah kepada dia. Kemudian pincang yang jelas tanpa pincangnya. Namun jika pincang itu tidak merubah bentuk jalannya, artinya baru pincang mungkin tapi masih normal jalannya, ini tidak masalah. Kemudian sapi yang kurus atau hewan kambing yang kurus, tidak ada dagingnya doa. Basandiang sesatu dari mongko ke belakang basandiang gitu. Ya, tidak tahu basandiang. Tidak ada yang kadiaroan begitu. Ya. Dari depan ke belakang sandiang satu. Nah, maka ini tidak boleh, tidak sah. Ya, tidak sah. Maka ini termasuk yang membatalkan kurban, ya, termasuk membatalkan kurban. Adapun yang tidak membatalkan kurban, cacatnya seperti misalnya giginya tidak ada atau rompong giginya satu misalnya. Nah, ini tidaklah merusak, tidaklah menggugurkan sahnya kurban. Atau misalnya telinganya sobek sebelah misalnya, tapi dia gemuk. Nah, ini tidak merubah, ya, tidak menggugurkan sahnya kurban kita. Atau bunting, nah, barana punya anaknya itu. Ya, kami kalau kurban kambing di sekolah itu 40 kambing, terkadang kami temukan dalam pot itu ada sekitar mungkin ada 5 atau lebih ekor kambing yang sudah beranak. Pas dibuka kan ternyata anaknya sudah ada. Ya. Ini boleh insyaallah. Kemudian apakah harus jantan kelaminnya? Tidak. Kalau tidak ada hewan yang jantan, walaupun itu yang afdal, maka boleh kita berkurban dengan hewan yang betina.
walaupun yang afdal adalah yang jantan, yang berkelamin jantan, ya. Termasuk juga akikah. Akikah, kalau tidak ada kambing yang jantan, boleh yang betina. Tetapi yang afdal adalah yang mahal, itu yang jantan, ya. Baik, ini hewan kurban. Kita akan lihat larangan-larangan bagi yang hendak berkurban. Larangan-larangan bagi yang hendak berkurban, atau kita yang sudah berencana berkurban dan sudah ada hewan kurbannya. Di sini kembali kita menyampaikan bahwa kurban adalah syariat. Kurban adalah sesuatu yang telah disyariatkan, berarti sudah ada petunjuknya. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, apabila engkau telah memasuki 10 pertama Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka tahanlah untuk mencukur rambut di kepala, di badannya, dan memotong kukunya. Apa fadilahnya? Sebagian ulama mengatakan agar semakin banyak yang menjadi saksi tentang hewan kurbannya, tentang kurbannya, ya. Itu di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Kita dilarang, berarti ini aturan. Ini aturan. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang sudah memiliki rencana untuk berkurban pada tahun ini dan telah ada hewan kurbannya, maka tahanlah lagi mulai dari tadi sore sampai hewan kurbannya disembelih, untuk tidak memotong rambut atau memotong sesuatu pun jenis rambut, ya, dan tidak memotong kukunya, ya. Termasuk di sini mencabut. Nah, tidak hanya sudah memotong, mencabut. Tapi kalau jatuh seorang bahasa, ya jatuh itu apa dia? Selesai. Misalnya kita punya jenggot jatuh seorang kan, ya itu kata Allah. Yang maksud disengaja, ya, mencabutnya kah atau memotongnya. Tahan dulu sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, bagaimana jika ada sebagian kaum muslimin nyu berkorban, tapi hewan lunado, tanya tuh di hari nan ka ampe Zulhijjah tapi hewan, maka di hari itu dia mulai tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, ya, tidak membuang sesuatu dari badannya, maksudnya kuku dan rambut yang ada. Dan ini berlaku untuk siapa? Untuk kepala keluarga atau orang yang dinamai di situ. Misalnya ini ada keluarga suami yang didahulukan, maka suami yang tidak melakukan ini. Adapun yang keluarga yang lain tidak berlaku hal ini. Nah, jadi kalau awak punya keluarga 10 orang, suami yang ditenangkan suami, maka suami yang tidak melakukan ini. Adapun yang lain tidak berlaku hukum ini, ya, tidak berlaku hukum ini. Baik, itu berkenaan dengan kurban. Kemudian tibalah saatnya kita untuk menyembelih kurban. Ya, saat-saat yang sangat mengharukan sekali. Di hari-hari ini kaum muslimin bergembira. Mereka mendapatkan daging-daging kurban. Mereka berzikir kepada Allah, bertakbir, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kemudahan kepadanya untuk berkurban.
Maka ini sebuah kegembiraan yang sangat besar, dan seorang muslim bergembira dengan amal solehnya. Seorang muslim itu bergembira dengan apa? Dengan amal solehnya, bukan dengan pergi rihlah, bukan dengan pergi jalan-jalan. Tidak. Seorang mukmin, seorang muslim, muslimah bergembira dengan amal solehnya. Baik, kita masuk tata cara yang berkaitan dengan panitia kurban. Panitia kurban pada dasarnya mereka adalah wakil dari sahibul kurban. Wakil, ya, wakil. Panitia kurban itu wakil pada dasarnya. Pihak yang diamanahi oleh sahibul kurban, yaitu keluarga yang berkurban, untuk menangani hewan kurbannya dari menyembelih sampai nanti membagikan. Ini kewajiban dia, ya, kewajiban dia dari pengadaan hewan kurban, menyembelih dan sampai membagikan. Dan ini tidak boleh terlalaikan. Jangan kok daging kurban dari panitia kan, tidak ada orang menjapui kata titik kurban. Padian salah. Suku-sukunya lah berarti tidak naik dagingnya tu. Akhirnya daging ini numpuk untuk panitia kurban. Ini tidak boleh. Salah kita. Kalau tidak ada orang jemput, diantar, dibagi. Kalau di sini sudah ada orang semua, setiap rumah tangga, rumah yang ada di sini semua sudah dapat. Tidak ada lagi yang mau, antar keluar. Cari kampung terdekat, cari kampung-kampung yang tidak ada orang berkurban di sana. Begitu caranya. Panitia kurban itu pada hakikatnya dia adalah wakil dari sahibul kurban. Tidak boleh waktu puas lagi yang tawadhu. Gitu, ya. Atau sebahagian panitia kurban dalam berkurban, yang sedang karajo, nyambil daging yang saya, kontak bo. Ini tidak boleh. Itu mencilok teman-teman. Mencuri, ya, tidak boleh. Ada sebagian orang berkurban, panitia kurban itu 10 orang. Aku tulang kaki tak mau mah. Langsung saya dicatat tawa kali. Ini tak boleh. Halal apa haram? Haram. Ya, haram. Tak boleh kita panitia kurban seperti ini. Ya. Dan panitia kurban itu bukan amil. Tak sama jo amil zakat tu. Itu dicatat. Tak sama dengan amil zakat. Ya. Tidak ada istilah amil dalam panitia kurban, tak ada. Amil itu adanya di zakat, ya, hanya ada di zakat. Jadi tidak ada jatah khusus untuk panitia kurban, tak ada. Itu. Beko jangan. Sebahagian orang, kau jatah untuk orang karajo, jadi biar-biar. Ini tak boleh. Tidak ada jatah-jatah khusus untuk panitia kurban, tidak ada. Ya. Baik. Bagaimana caranya agar panitia kurban dan sahibul kurban ada rasa berterima kasih? Maka sahibul kurban hendaklah memberikan upah dari uang sakunya. Pitih saku dan bian. Tak boleh dari hewan kurban. Apa contohnya? Kesalahan yang terjadi. Panitia kurban di satu titik membantai jawi 20 ekor. Ya, kemudian panitia kurban berinisiatif menjual kulit, pitihnya dibagi untuk panitia. Ada yang beralasan kan kulit itu kata buang saja, Ustaz. Ada sebahagian panitia kurban melakukan hal ini.
jual kulit atau pokoknya dia orang kerajanya itu, kan? Ini tidak boleh, tidak boleh. Semuanya mesti dibagi, semuanya mesti dikasih kepada kaum muslimin. Tidak ada jatah-jatah tertentu di sana, tidak ada. Kalau kulit sapi atau kulit kambing dikasih kepada kaum muslimin, kemudian kulit kambing atau kulit ini tidak ada manfaatnya, lah dapat juga selawahiko untuk aku dah tu bah, kan? Dia buat dompet kulit pun tak bisa, di buat kerupuk jangek pun prosesnya sangat panjang. Akhirnya ada sebagian orang membuang begitu saja. Maka bagaimana solusinya? Kita jual dan kita bagi uangnya kepada kaum muslimin. Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau ada kulit 10 jawi misalnya, kulit barang salai, ada misalnya 4.000 atau 200.000, tapi 1 juta, kasih untuk 2 fakir miskin. Jangan bekot, kau 10.000, kau 10.000, tidak ada gunanya. Kasih dengan jumlah yang besar agar bermanfaat. Kalau 20.000 sama petnya balik ke pulsa, ya balik ke rokok, gitu kan? Kasih dengan jumlah besar. Nah, kalau ada orang fakir, kan, orang miskin, kasih seperti itu. Jadi tidak boleh apapun yang berkaitan dengan kurban, tidak ada jatah panitia kurban di sana, tidak ada jatah khusus dan tidak ada upah khusus. Kalau pengen kasih upah, ambilkan dari uang saku kita sendiri, ya. Nah, bagaimana jika bentuk hadiah? Ini lain lagi babnya. Hadiah atau sedekah. Maka sahibul kurban boleh mengasih sedekah atau hadiah, tetapi tidak upah, tapi hadiah. Nah, bedakan hadiah, Pak. Ya, dan hadiah ini tidak ada batasnya. Misalnya begini, sahibul kurban mendapatkan 1/3 dari kurbannya. Misalnya ambo hadiahkan. Hadiah bunyinya, bukan upah, ya, tapi hadiah. Maka di sini dibolehkan, ya. Namun kalau ada unsur-unsur upah, jasa, tidak boleh. Tidak ada jasa, tidak ada upah di sana, ya. Tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulit dalam bentuk upah atas pekerjaannya. Ini kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan para ulama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menangani onta kurbannya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiya al-jazzara minha. Apa kata beliau? Adapun kami mensedekahkan dagingnya, kulitnya, aksesoris ontanya itu. Di punggung onta itu biasanya kan ada aksesorisnya, ya, tempat duduknya itu, ya, sampai tempat duduknya itu dibagikan. Nah, kemudian nahnu nu'tihi min 'indina. Rasulullah mengatakan, kami memberikan upah dari uang pribadi kami. Nah, ini baca rohnya. Kalau misalnya ada harga jawi 1 juta, awak minta
lebih juga 100.000 untuk biaya-biaya itu kepada sahibul korban. Nah, misalnya pembeli minum, ya, pembeli plastik, kantong plastik, pembeli apa lagi, beli boyok, misal karung, ya, dan termasuk dalamnya kalau memungkinkan untuk jasa. Nah, di situ cara mengeluarkannya dari dompet masing-masing gitu. Ya. Ada kesalahan sebagian panitia. Misal yang didapat dari itu haram dimakannya. Itu pitih apa? Pitih curian. Pitih yang dicuri gitu ya. Jadi kalau ada nilai pitih 30 juta untuk sapi yang paling gemuk, balian. Tidak boleh ada walaupun 100.000 rupiah saya di sini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ini berkaitan dengan panitia kurban. Ya, berkaitan dengan panitia kurban. Baik. Kita masuk lagi poin berikutnya. Jam berapa hari? 9:30. Ini permainan panitia di sini. Jam taruh di sini kan. Biasa di situ jam. Di sini nampak jam. Ya, baik. Beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika proses penyembelihan hewan kurban. Masya Allah, ya, inilah syariat Islam, Pak. Semuanya diatur dengan sesempurna mungkin. Ya, tidak ada lagi yang tertinggal. Pertama, hendaknya yang menyembelih hewan kurban adalah sahibul kurban. Itu tugasnya, sahibul kurban. Jika ia tidak mampu, boleh ia wakilkan, ya, syariat ini kepada yang menyaksikan. Jadi kalau ada misalnya di kampung awak nak tak biasa menyembelih hewan, boleh diwakilkan. Kenapa kepada ahlinya? Coba. Pak, kau tidak boleh sembarang orang, Pak. Bawa kepada ahlinya. Karena menyembelih itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Ada adab-adab tertentu, tata cara tertentu. Bahas supaya jawi konyo capek keluar ruhnya. Bahas supaya jawi ko ndak malake kulitnya. Itu punya aturan. Gitu. Dan saya pribadi pernah dulu bekerja lebih kurang 8 bulan di rumah potong. Nah, itu di Pekanbaru, Pak, di Panam. Itu pernah kami karena jorok di rumah potong 8 bulan lebih kurang. Jadi subhanallah, para tukang jagal tuh pisaunya sepanjang ikonya, Pak. Tidak ada yang panjang dari ikonya. Tapi jawi itu sawantanya ditusuk seret ke bawah, selesai. Nah, tidak lama-lama jawi itu menderita, Pak. Ini punya teori gitu loh. Ya, baik. Pertama, berkaitan dengan pisau yang kita pergunakan. Kenapa mesti tajam, Bapak Ibu? Kenapa mesti tajam? Sama aja orang seperti itu. Ada orang yang mati disebabkan karena ditusuk pariknya misalnya. Tusuk pariknya siko. Atau diangkat punggungnya di belakang. Matinya cepat atau lama? Lama. Subhanallah. Tapi kalau punya senjata yang tajam, langsung ini dicek, ya kan? Tidak lama-lama dia. Maka pisau yang tajam ini juga menjadi
kewajiban seorang jagal yang harus dia miliki. Anak punya pengalaman, Bapak Ibu, bagaimana cara mengasah pisau itu. Ya, mengasah pisau untuk daging itu tidak sama je masak pisau untuk untuk menyai bawang tu, Pak. Tidak je batu asahan tu jasa. Bagaimana caranya? Pakai kiki. Tahu kiki? Nah, jadi misal ini kikir ya, kikir, ini pisau. Mengasahnya bagaimana? Begini. Digini-gini kan. Jadi bukan diginikan, bukan pakai batu asahan itu, Pak, tapi digini. Ini cara mengasah pisau kalau berkara jauh nanti. Mata pisau itu licin, bukan kaset. Di mata pisau itu licin. Nah, gitu masahnya. Ya. Nah, tapi hati-hati tangan, jangan sampai saya tangan lo agak. Nah, kami dulu, Pak, di rumah potong itu, apalagi di hari Raya Idul Fitri, itu 20 hiku samalam, dari jam 2 dini hari sampai adzan, sampai waktu subuh masuk. Itulah selesai Jawi perkara jantung. 20 ekor. Itu di sana Anda mendapatkan ilmu cara mengasah pisau. Iya, masing-masing kita memiliki kiki, saku. Set itu kan. Jadi Masya Allah tajam dia. Cara tesnya bagaimana? Pakai ke rambut. Saya rasa kalau udah terpotong rambut itu udah tajam. Gitu caranya. Ya. Ini cara saja ya, berbagi pengalaman gitu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. Ya. لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Dalam segala hal, Pak. Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Kemudian, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan, dengan baik. Ada orang motong Jawi itu, Pak. Kadang sebahagian tukang jagal itu kan kulitnya itu lebar itu, apa namanya? Panjang itu kan. Sebahagian begini belum sampai lagi ke lehernya, kulitnya saja sudah begini. Itu menderita Jawi. Ya, ini tanda berhenti nih, Bang. Ya, tanda berhenti. Ya, tetap. Ini tidak boleh. Kalau bisa sekali ke sini selesai. Tujuannya adalah bagaimana urat besar itu putus. Ada urat besarnya, Pak. Selain dari rahang ini ada urat besarnya. Itu putus. Bukan kulit yang jadi tujuan, tapi urat besarnya. Nah, ini pentingnya ilmu di sini. Ya, kami dulu melihat tukang jagal itu ditusuk di sininya. Tusuk ke bawah, selesai. Putus kedua-duanya. Jadi Jawi itu tidak lama menderitanya. Ya. Maka hendaklah kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Artinya kalau pisau tajam, sabanta hewan nyawa korban yang disembelih itu menderita sebentar. Nah, kemudian setelah hewan disembelih, kan sebelumnya diikat kan? Nah, cepat dibuka tali ikatannya. Jangan tunggu Jawi itulah diam baru dibuka. Ini kenapa? Agar cepat dibuka tali ikatan kakinya, agar
semakin banyak pompa darah keluar. Itu Pak. Jadi tunggu dulu Jawi itu terkait je alam meninggal lah tanangnya kan. Cepat lepaskan tali ikatannya. Semakin gerak, semakin banyak darah yang dipompa keluar. Itu semakin berkualitas daging. Nah, kemudian masih dalam kondisi dia kelepak-kelepak seperti itu kan, cepat kita siram pakai air. Ini guna untuk apa? Agar kulit itu tidak laki ketika buka. Nah, itu pengalaman itu Pak. Jadi ketika lah selesai kulit sembelih, lah yakin kan putih darah itu, urat darah besar itu sama rahangnya, ya lepaskan tali ikatannya, kemudian siram. Makanya penting air, kalau bisa air keran tuh Pak, ya pakai selang lah, yang bisa disiramkan langsung, dibasahi badannya. Ini agar proses pembukaan kulit itu mudah. Nah, tapi kalau padian karyam melekat dia. Nah, itu ilmunya, melekatnya. Makanya sulit orang kadang tasait daging begini kan. Nah, gitu agar kulitnya tidak melekat gitu Pak. Ya. Kemudian tukang jagal atau siapapun yang memiliki pisau di saat proses berkurban tersebut, jago perasaan hewan awak. Jago perasaan hewan awak. Kalau bisa Pak, Ibu, ya, misalnya kita kurban, di siku Jawi disembelih tutup. Jago perasaannya yang tersembelih. Nah, ya. Kemudian setiap siapapun di antara kita memiliki pisau, jangan mantang-mantang kita punya pisau, saya enak-enak menjadi di Jawi. Kau diam. Masa pisau kan aku diam. Santai yang ni kau. Itu stres. Ya, stres yang sangat. Jangan itu nih, anak awak kalau sunat itu Pak, sunat masal itu Pak. Cubalah cari yang sunat. Atau cari yang lain. Nampak ada kan? Anak namuhnya satu. Itu kan. Jadi ini tak boleh. Ini termasuk adab kita kepada hewan kita. Tak boleh awak cari-cari yang pisau awak kayaknya, gitu kan. Nah, jauhkan dia dari bau darah saudara-saudaranya. Tutup. Nah, jauhannya, bako buat cek-cek misalnya. Nah, bagaimana cara mudahnya? Bali terpal. Ini gunanya pitih tadi. Bali terpal. Beko masing-masing kau Jawi siap di sembelih, tutup. Kawan-kawan si kau pegang terpalnya. Nah, gitu. Sampai Jawi ini selesai disembelih. Baik. Kemudian yang berikutnya, menghadapkan hewan ke kiblat. Ini disunahkan. Menghadapkan hewan ke kiblat. Bagaimana caranya? Hewan ditidurkan dalam keadaan menghimpit perut bahagian kirinya. Jadi kasih tua kepalanya ke kiri, ya kan? Karena awak menyembelih pakai tangan kanan, ke kiri kepalanya, arahnya ke kiblat, kakinya, gitu ya. Dengan membaringkan hewan di atas lambung kiri, ya, di atas lambung kiri. Bukan ke sini, tapi ke sini, gitu ya. Nah, kemudian ketika mulai hewan disembelih, bacalah bismillah. Baca bismillah. Ya, baca bismillah. Ini hukumnya wajib. Wajib. Hewan yang disembelih tidak ada dibaca bismillah, itu bukan hewan sembelih untuk Allah. Bah, kalau kita membeli ayam potong, bah, di pasar,
Atau calik-calik orang tukang jual ayam potong di pasar. Kalau tahu dia tak berilmu, tak ada nampaknya seketik pun menggali bibir tu. Nyo sambil galak-galak kan cikirnya kakak. Nyo sambil motor je kawannya nyo saya je kan. Betul kan nampak tu. Tak ada baca bismillah. Hindari balik ayam potong saudara. Cari kan nampak dapat tabiat yang bertakwa yang hendaknya tu. Yang bertakwa dengan yang hendak tu nampak di situ. Cari. Itu. Kalau tak bisa mencari, ingatkan dia, Pak, jangan lupa baca bismillah. Kok kadi makan kau Pak. Sambil bakarah gitu kan. Yang ni awak sampai sambil bakarah kecil tu, Pak, jangan lupa baca bismillah. Kalau kita khawatirkan dia tidak baca bismillah. Nah, jangan lupa menyebut nama Allah. Ya, membaca bismillah ketika hendak menyembelihnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah 'alaihi wa innahu lafisqun." Apa artinya? Jangan kalian makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam ini sesuatu kefasikan. Nah, ini larangan kita memakan hewan yang tanpa dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, dari adab menyembelih ya. Tukang jagal atau orang yang menyembelih, sahibul qurban yang menyembelih ya, menyebutkan nama orang yang jadi tujuan yang dikurbankannya. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba kepada beliau, kemudian Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau yang mulia. Ketika menyembelih beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurban atas namaku, atas nama orang yang tidak berkorban dari umatku. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyebutkan ini kurban untukku dan untuk umatku yang tidak menyembelih kurban. Jadi ini kurban. Kalau untuk tukang jagal misal panitia, ini kurban Bismillah, Allahu Akbar, ini kurban untuk fulan, pahalanya untuk itu. Nah, begitu. Ini dianjurkan, tapi tidak menjadi wajib. Kalaupun tidak dibaca, kurbannya tetap sah. Yang niatnya itu di sini. Nah, ini disunahkan ya. Baik. Terlalu banyak pembahasan kita malam ini. Kita rasa cukup sampai di sini ya. Berkenaan dengan tata cara berkorban. Adapun pembagian daging hewan kurban sesuaikan dengan kondisi di kaum kita. Ya, kondisi di kaum kita. Wallahu ta'ala. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Ustaz belajar masalah akikah. Ya, saya ingin bertanya, jika bayi berusia 6 bulan meninggal sebelum diakikah, apakah wajib dilakukan akikahnya dan apakah boleh dibarengi dengan kurban? Baik, akikah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Siapa yang tidak mampu melaksanakan amalan ini, tidak ada paksaan baginya. Namun siapa yang mampu, dia mengerjakannya. Ya, dia mengerjakannya. Namun jika bayinya sudah meninggal dan dia belum akikah, wallahu ta'ala alam, semoga tidak lagi berlaku hukum akikah atasnya. Nah, wallahu ta'ala alam.
Kita sudah menjalankan puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah menjalankan puasa 8 hari Zulhijjah, tapi dari ke-9 kita ada uzur. Apakah amalan 1 tahun bisa kita amalan bisa kita lakukan yang sesuai pahalanya dengan puasa tersebut? Jazakillah khair. Jazakallahu khair. Jazakillah, saya ini laki-laki loh. Jangan jazakillah ini perempuan. Wa jazakillah. Wa jazakillah. Kalau kepada anak jazakallah. Kalau anak membalas baru wa jazakillah. Penting bahasa Arab nak. Ya, kita dibilang perempuan ini. Nah, anak bercanda. Wallahu ta'ala. Seseorang yang sudah bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Zulhijjah ini, ternyata dari ke-9 dia punya uzur dan dia sudah ada niat untuk berpuasa, semoga dia telah mendapatkan pahalanya. Ya, semoga telah mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf sekiranya ada penyampaian kami yang salah, dan kami mohon ampun kepada Allah dan Rasulnya, terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kita tutup. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.